Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi kita pada kesempatan ini adalah tentang penyebab datangnya bencana. Napa? Penyebab datangnya bencana. Kira-kira kalau ada bencana seneng napa mboten? Mboten. Oleh karena itu, supados negeri kita secara umum tidak ingin ada bencana, maka kita harus menghindarinya. Yang pertama, penyebab datangnya bencana itu adalah dosa karena mengingkari nikmat Allah. Napa? Dosa karena mengingkari nikmat Allah. Jadi sungguh dahsyat dosa mengingkari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala hal yang ada dalam hidup kita itu merupakan nikmat dari Allah. Tapi ada manusia, bahkan kebanyakan justru menyatakan bahwasanya nikmat itu berasal dari kecerdasannya sendiri, berasal dari usahanya sendiri. Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala ada kaum yang mengatakan bahwasanya nikmat itu, harta itu dia dapatkan dari mereka sendiri, maka Allah menimpakan bencana kepadanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disampaikan, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah tetapi kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu banyak yang mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pengingkaran nikmat Allah adalah berbuat syirik. Kafir itu tidak mengakui Allah sebagai Rabb. Dosa akibat kufur ini bisa mengakibatkan Allah menurunkan kelaparan dan ketakutan pada sebuah negeri. Disampaikan dalam Al-Quran, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka berbuat. Jadi secara umum orang yang mengingkari nikmat yang datang dari Allah, pasti Allah akan menurunkan apa? Azab. Paling tidak skala kecil, azab yang diturunkan oleh Allah itu berupa ketakutan, kelaparan, tidak ada rasa cukup, selalu kurang saja dalam kehidupannya, pengen ini, pengen itu,
kemudian keinginan di luar kebutuhan, ya, itu bisa jadi karena kufur nikmat. Oleh karena itu kapan hari kita sampaikan, coba disyukuri perkara-perkara kecil, ya. Bisa baca Quran sik melek delok saged alhamdulillah, saged ngombe alhamdulillah, saged dahar sego alhamdulillah, ya. Saged mampubur alhamdulillah. Ini kok perkara-perkara kecil, ya. Jadi ketika perkara-perkara kecil kita syukuri, insya Allah Allah tanamkan rasa cukup dalam dada kita. Tuh. Jangan sampai perkara kecil kita lupakan sehingga khawatir Allah menurunkan azab, khawatir Allah menurunkan rasa tidak cukup, khawatir Allah memberikan peringatan-peringatan yang lainnya. Sampai ada sahabat itu ketika di rumahnya, entah itu ada hewan-hewan tikus, ya, pokoknya ular apapun itu, ketika ada di rumahnya ataupun sekitarnya, mereka beristighfar, dosa apa yang telah saya lakukan, ya. Apalagi kita banyak sekali hewan-hewan yang tidak kita sukai di rumah kita, bisa jadi istighfar kita, astagfirullahaladzim, dosa apa yang saya lakukan, atau kekurangnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada suatu kisah di suatu desa, waktu itu banyak yang terkena hama tikus pada tanaman, sampai tebu pun tuh dimakan tikus. Apalagi padi-padi. Ada seorang yang konsultasi ke saya, gimana tikus banyak menyerang gini-gini di pertaniannya dia. Akhirnya kita anjurkan baca ruqyah surat Al-Baqarah, ditimbang, campuri garam, campuri kelor, daun bidara lah, apa yang ada di situ sudah. Kita suruh taburkan sekeliling sawah itu. Dan alhamdulillah yang lain gak panen, dia panen, ya. Jadi bisa jadi hama itu adalah kiriman dari setan, ya. Siang hari, sore hari orang berjalan tikus jarang kelihatan, tapi malam hari kayak rombongan, sekumpulan komplotan, kayak batalion nyerang, cepat. Nah, itu bisa jadi digerakkan oleh setan. Ya, jadi kita banyak istighfar ketika mulai ada di rumah kita mungkin hewan-hewan yang tidak kita sukai tadi. Bisa jadi kurang ibadah atau banyak dosa. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah penyebab terjadinya bencana itu adalah dosa berbuat zalim. Niki menyebabkan bencana, ya. Allah telah berjanji tak akan pernah membinasakan sebuah kota, melainkan disebabkan penduduk kota tersebut dalam keadaan melakukan kezaliman yang masif. Disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman, ya. Demikian pula sebuah negeri yang penduduknya banyak berbuat zalim, maka Allah akan menimpakan azab yang pedih dan keras, entah berupa bencana alam ataupun azab yang lainnya. Disampaikan dalam Al-Quran, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras, ya. Surat Hud ayat 102. Kemudian yang ketiga adalah dosa orang-orang yang hidup mewah namun melakukan kedurhakaan. Diparingi harta ingkang kathah tapi durhaka. Jadi berhati-hatilah jika seseorang termasuk golongan yang Allah berikan kesempatan untuk merasakan hidup mewah di sebuah negeri, karena jika dia melakukan kedurhakaan kepada Allah,
maka hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Allah untuk menghancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Disampaikan dalam sebuah Al-Quran dalam ayat, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya atau perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Inilah salah satu penyebab datangnya bencana. Hal ini dikarenakan Allah menjanjikan untuk melimpahkan rizki dari langit dan bumi untuk penduduk negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun Allah juga telah memperingatkan akan membalas dengan siksa atas perbuatan buruk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Kemudian yang keempat adalah yang menyebabkan bencana itu apa? Dosa melakukan perbuatan zina dan memakan riba secara terang-terangan. Ya. Saat ini, alhamdulillah, perbuatan zina sudah sangat mengkhawatirkan. Ya. Online. Ya. Maka ini pun semakin banyak menyebar. Ya. Bahkan alhamdulillah anak-anak muda. Ya. Sehingga mereka rela melakukan perampokan. Gimana? Ada terjadi perampokan ya? Yang meninggal daerah ini Jatiroto. Nah, jadi yang satu meninggal, sisanya masih dirawat di rumah sakit. Dirampok, 2 anak pemuda dirampok. Yeah. Nah, ini ada lain yang perampok untuk apa? Ya untuk main macam-macam sudah. Ya. Sampai ada yang heran, baru tahu sekarang, ambulan loh dirampok. Di Mojokerto napa ndi ngoten lho. Sampai wonten komentar, nanti kalau rampoknya ketemu masukkan ambulan jenazah saja. Lagi ambulan untuk membantu orang sakit ya di sebuah klinik lo dirampok. Ora wis ta. Ya. Saking nemene iki. Disampaikan dalam sebuah hadis, wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpainya, niscaya akan turun kepada kalian bencana. 1. Tidaklah nampak zina di suatu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka taun atau wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Nah, ini termasuk HIV, ya, kemudian corona, ya, itu karena bisa jadi perbuatan-perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis disampaikan lagi, apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya azab Allah untuk diri mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian yang kelima, penyebab terjadinya bencana adalah dosa berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan. Tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik. Kadang kados kebiasaan ya mengurangi takaran timbangan itu. Ibu-ibu coba dicek tumbas gendis ya, beli gula sekilo, nanti dicek nggak ada timbangan digital, kira-kira sekilo pas apa boten. Nah, maka akan terbukti
Kadang kita nyari murah, selisih 1.500 rupiah, tunggu di tempat lain. Padahal tempat itu yang katakanlah menjual harga lebih mahal, bisa jadi timbangannya pas. Kadang terkecoh, boleh murah. Nah, ini harus hati-hati. Ya, karena mengurangi timbangan itu, azabnya besar. Ya. Sampai dikatakan tadi, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Sampai dikatakan dalam ayat, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Yaitu bas pengen dipenuhi. Ya. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang-orang lain, mereka menjual misalnya, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Tumbas ayam disuntiki banyu, wapot glonggong, ayamnya lemu-lemu. Kemudian yang keenam, dosa karena tidak membayar zakat. Nah, ini termasuk bencana. Tidaklah satu kaum menahan zakat atau tidak membayar zakat kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka, alias hujan tidak turun. Dan sekiranya bukan karena hewan-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Loh kok sakit? Karena hewan-hewan itu berzikir kepada Allah, ya. Terutama kodok, niku istighfar. Makanya tidak boleh membunuh kodok, ini kata. Bahkan tidak boleh ternak kata untuk dibuat makanan. Termasuk hewan yang tidak boleh dibunuh kata. Kalau cecek monggo, malah dapat pahala membunuh cicak. Jadi yang tidak bayar zakat itu, zakat bukan hanya sekedar zakat fitrah. Ada zakat profesi, ya, ada zakat pertanian panen, ya, ada zakat rikas temuan harta. Misalnya panjenengan wonten sing nemu emas sak kilo, lha niku wonten zakate, Bu. Niki bayangaken lho, Bu. Amin ngoten lho, Bu. Amin. Kemudian yang ketujuh adalah yang menyebabkan bencana itu dosa karena membiarkan kemaksiatan terjadi padahal mampu mencegahnya. Lek wonten kemaksiatan umbi-umbian zina dan lain sebagainya tidak bisa mencegah, tidak mau mencegah, di situ bisa terjadi bencana. Entah itu penyakit atau longsor atau banjir. Ya. Dikatakan dalam hadis, tidaklah suatu kaum yang di tengah-tengah mereka melakukan kemaksiatan, sedang mereka mampu mencegahnya, tetapi tidak mau mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan azab secara merata kepada mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Azabnya diturunkan secara merata, baik untuk orang soleh, orang salah kena. Ya, karena orang solehnya nggak mau mencegah, nggak mau mengajak kebaikan. Dan alhamdulillah kita bersyukur di sini bisa zikir, bisa majelis ilmu. Semoga ini menjadi mengurangi kemurkaan Allah, mencegah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian dalam hadis juga disampaikan, perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang melanggarnya bagaikan suatu kaum yang berbagi-bagi tempat di sebuah kapal. Sebagian dari mereka ada yang mendapatkan bagian atas kapal dan sebagian lainnya mendapatkan bagian bawahnya. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal jika hendak mengambil air melewati orang-orang yang berada di atas mereka. Mereka berkata, seandainya kita lubangi bagian kita dari kapal ini, niscaya kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas. Apabila mereka semua membiarkan orang-orang tersebut melaksanakan keinginannya,
niscaya mereka semua akan binasa. Jika mereka mencegah orang-orang tersebut, niscaya mereka selamat dan menyelamatkannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi diibaratkan orang yang berbuat kerusakan itu, kesalahan itu adalah orang yang melubangi kapal. Kita numpak teng dhuwur kapal, sing ningsor kapal golek banyu dilubangi kaya gawe sumur. Nah, lek mboten sing mencegah jarane wis cuma kicili ae lubange. Tapi akhirnya dari kecil itu akhirnya air bisa menjadi banyak. Yang terjadi kapalnya kelelep, ya kados perbuatan jahat atau perbuatan maksiat ngoten niku. Dijarne wis cuma cilik ae. Kemudian yang terakhir adalah dosa yang menyebabkan bencana adalah dosa mengumpulkan harta haram penyebab datangnya bencana. Ya. Dalam hadis disampaikan, barang siapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya atau tidak benar, maka Allah akan memusnahkannya dengan air, banjir, dan tanah longsor. Jadi ketika ada suatu tempat ada banjir, tanah longsor, bisa jadi ada orang di situ yang mengumpulkan harta dengan cara haram, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, karena di negara kita mungkin masih pemberantasannya masih kurang, terlalu banyaknya perbuatan setan-setan. Lagi betul. Tak akar-akari atas bawah tengah, akari menepodo. Makanya kita doakan pemerintah kita bisa memberantas KKN akar-akarnya, sehingga insya Allah hidup kita menjadi makmur, rezeki yang Allah turunkan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata wa ni'mata ila arwahi jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop.